Kareba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Banjela Paliutju resmi bebas dari penjara setelah menerima grasi. Pihak Kejaksaan Negeri Donggala mengeksekusi terdakwa kasus korupsi pengadaan teknologi tepat guna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Danau Poso menjadi Taman Nasional dan Geopark Global Dunia. Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Banjela Paliutju resmi menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Grasi tersebut mengakhiri masa hukuman pidana yang dijalani Banjela Paliutju sejak dijatuhi vonis penjara selama 7 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Wajah sumringgan Banjela begitu dinyatakan menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan Petobo Palu Jumat siang. Sejumlah kerabat dan keluarga menyambut hangat bebasnya Purnawirawan Jenderal Bintang 2 tersebut. Banjela secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pihak lapas dan keluarganya yang selama ini selalu memberikan motivasi. Saya sangat berterima kasih keluarga dan sangat gembira tentunya dengan senang hati menerima surat keputusan bebas dari Presiden diserahkan oleh Kanwil Sulawesi Tengah. Grasi ini diberikan kepada Banjela Paliutju atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan hukum. Selama menjalani masa pidana, pihak Lembaga Permasyarakatan menilai Banjela bersikap kooperatif dan aktif dalam mengikuti berbagai program pembinaan yang turut menjadi pertimbangan untuk mendapatkan grasi. Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah menyerahkan surat bebas Bapak Haji Banjela Paliutju yang mendapatkan grasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat nomor 1G tahun 2025. Dengan demikian pembebasan ini dinyatakan sah. Alhamdulillah. Banjela Paliutju pernah menjabat Gubernur Sulawesi Tengah selama 2 periode. Ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus dan operasional Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 hingga 2011 dan tindak pidana pencucian uang dengan total kerugian negara sebesar 8,25 miliar rupiah. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala D. Lubis akhirnya dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala ke Lapas Kelas 2 Palu. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat teknologi tepat guna di Kabupaten Donggala tersebut. Terdakwa yang mengenakan jas hitam tersenyum melayani wartawan saat digiring dari dalam kantor Kejari Donggala masuk ke mobil tahanan. Selanjutnya dibawa menuju Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Palu. Pihak Kejari Donggala menyebutkan D. Lubis yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala tahun 2019 telah menjalani seluruh proses hukum hingga akhirnya putusan MA berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tertanggal 25 Juli 2025 yang diketuai oleh Hakim Sohe, Mahkamah Agung menyatakan menolak kasasi terdakwa. Saudara Lubis ini pada saat itu selaku Kabak Hukum Kabupaten Donggala, kemudian PLT Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Donggala secara bersama-sama dengan Mardiana
dilakukan penuntutan secara terpisah dan sudah dieksekusi juga selaku Direktur CV Mardiana Mandiri telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat teknologi tepat guna atau TTG pada 116 desa di wilayah Kabupaten Donggala. Berdasarkan amar putusan banding yang diperkuat oleh Mahkamah Agung, D. Lubis dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar hampir setengah miliar rupiah. Selain D. Lubis, rekanan proyek pengadaan teknologi tepat guna alias TTG, Mardiana juga telah lebih dulu menjalani hukuman. Keduanya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran pengadaan alat TTG di 116 desa yang tersebar di Kabupaten Donggala. Proyek yang dijalankan sejak 2019 hingga 2022 itu dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar lebih 1,8 miliar rupiah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang, jasa desa sehingga menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Ikram Boyaoge melaporkan dari Donggala. Bukan, Pak ya. Disaksikan sama Bapak dengan anggota termasuk yang bersangkutan. Satuan Reserse Narkoba Polres Poso menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Trans Sulawesi Poso, Jumat dini hari. Selain menangkap pelaku berinisial MR dan MRK, polisi juga menyita sejumlah paket sabu-sabu siap edar. Pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari laporan yang diterima polisi dari masyarakat perihal adanya peredaran sabu-sabu di wilayah Poso Pesisir dan Poso Kota. Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pun melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus kedua pelaku di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir. Salah satu pelaku yang berinisial MR adalah residivis kasus narkoba dan baru saja menjalani hukuman penjara di Rutan Poso. Dari penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi menemukan 2 paket plastik bening berisi sabu-sabu seberat 100 gram lebih. Salah seorang pelaku sempat membuang 1 paket sabu-sabu ke tanah tidak jauh dari posisi ia berdiri. Sedangkan 1 paket lainnya disembunyikan di dalam motor pelaku. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di Kota Palu. Rencananya paket sabu-sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Poso Pesisir. Selain barang bukti sabu-sabu tersebut, polisi juga menyita 2 telepon seluler dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Sekitar jam 00.26 WITA, Polres Poso dalam hal ini jajaran Reserse Narkoba berhasil mengamankan 2 orang pria yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tepatnya di wilayah Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolres Poso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Julianus K. melaporkan dari Poso.